Halo guys, welcome back to my channel. Baik lagi sama aku Anissa Jula Prawesti. Dengan NPM tetap sama dong, 175400052. Sekarang aku bakal buat video tentang pembelajaran, dimana video ini nantinya ada seperti apa ya, teknik-teknik pembelajaran agar anak-anak di rumah bisa mengakses dan belajar dengan cara yang berbeda, yaitu melalui aplikasi. Nah, aplikasi apa sih? Penasaran kan? Ya udah, sama, nanti nonton di belakang, oke? Nah, di sini aku bakal jelasin dulu. Di sini aku ngambil metode atau sistem drill. Apa sih sistem drill itu? Sistem drill merupakan suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. Nah, jadi kenapa aku ngambil sistem drill atau metode drill ini? Karena menurut aku pribadi sistem ini tuh sangat-sangat sangat-sangat cocok untuk siswa, apalagi di situasi seperti ini. Kenapa? Pertama, di sistem drill ini kita harus menyampaikan materi-materi apa yang harus kita pelajari. Kedua, nah di situ ada kuis. Kuis ini mengulang kembali dan siswa tuh mengisi apa yang sudah dipelajari di materi yang sudah dibahas, seperti itu. Jadi dimana siswa ini juga nggak nggak bosan lah setelah mereka dapatkan materi terus nggak ada apa-apa, nggak ada pengulangan, jadi sama aja kan. Nah, jadi di sini aku apalagi di situasi seperti ini. Kenapa? Pertama, di sistem drill ini kita harus menyampaikan materi-materi apa yang harus kita pelajari. Kedua, nah di situ ada kuis. Kuis ini mengulang kembali dan siswa tuh mengisi apa yang sudah dipelajari di materi yang sudah dibahas, seperti itu. Jadi dimana siswa ini juga nggak nggak bosan lah setelah mereka dapatkan materi terus nggak ada apa-apa, nggak ada pengulangan, jadi sama aja kan. Nah, jadi di sini aku mengambil metode drill karena siswa dapat mengulang kembali pembelajaran atau materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, lanjut aja, next aku bakal jelasin ke kalian tentang aplikasi apa yang aku sebutin tadi, ngomong terus ya kan. Nah, sekarang lanjut ke aplikasinya. Media pembelajaran interaktif, pengertian gaya. Sebelum kita mulai, kita klik clue terlebih dahulu. Di clue ini ada play untuk menuju ke home atau beranda, clue untuk mengetahui tombol navigasi, silang untuk menutup atau keluar dari media interaktif, kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan home untuk kembali ke halaman home. Selanjutnya kita klik pojok kiri atas. Klik play, lalu ada tampilan home seperti ini. Klik profile, di situ ada nama saya, tempat tanggal lahir, dan NPM. Lalu kita klik kembali ke home. Oke, kita klik KI dan KD, dan di situ ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pertama-tama kita klik kompetensi inti. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dalam kurung mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Selanjutnya kita klik kembali di pojok kiri atas untuk kembali ke menu KI dan KD. Kita klik kompetensi dasar. KD 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. KD 4.3 mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Lalu kita klik pojok kiri atas untuk kembali. Klik home untuk kembali ke menu utama. Kita klik materi. Nah, di materi ini ada pengertian gaya dan macam-macam gaya.
Pertama-tama kita klik pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya bisa menyebabkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Kita klik kembali, lalu kita akan klik macam-macam gaya. Di sini ada 5 macam gaya. Yang pertama ada gaya magnet, gaya otot, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya gesek. Kita ke gaya magnet terlebih dahulu. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contoh gaya magnet adalah tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet. Benda-benda dapat tertarik oleh magnet jika masih berada dalam medan magnet. Klik kembali, klik gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. 3 contoh gaya otot adalah pada saat kita menarik atau mendorong meja, membawa belanjaan ibu, dan menendang bola. Karena terjadi sentuhan, maka gaya ini termasuk gaya sentuh atau gaya otot. Kembali, klik gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Semua benda yang dilempar ke atas akan tetap kembali ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi. Lalu kita klik kembali dan kita klik gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang terbentuk pada benda yang bermuatan listrik. Dengan kata lain, gaya listrik terjadi karena aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik ini ditimbulkan oleh sumber energi listrik. Contoh gaya listrik adalah bergeraknya kipas angin karena dihubungkan dengan sumber energi listrik. Muatan listrik dari sumber energi listrik mengalir ke kipas angin sehingga kipas angin dapat bergerak. Klik kembali, lalu kita klik gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Contoh gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada rem sepeda. Pada saat akan berhenti, karet rem pada sepeda akan bersentuhan dengan pelek sepeda sehingga terjadi gesekan yang menyebabkan sepeda dapat berhenti ketika dilakukan pengereman. Kita klik kembali lagi, klik home untuk kembali ke menu utama. Kita klik evaluasi. Di dalam evaluasi ini terdapat 4 kuis yang harus diisi oleh siswa. Klik mulai, ketik nama kalian. Nama saya Anissa, klik mulai. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang acak. Berapakah nilai saya? Ternyata nilai saya 40, saya belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal, yang dimana KKM-nya adalah 80. Berarti saya harus mengulangi menjawab soal tersebut. Nah, itu tadi penjelasan pemakaian aplikasi yang aku buat melalui video yang udah kalian tonton tadi. Gimana, seru kan? Ya seru lah pastinya, karena apa? Ini adalah suatu pembelajaran atau hal yang baru buat aku pribadi dan bisa kalian share juga ke adik-adik kalian yang masih sekolah dasar. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang salah dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena like kalian sangat berarti buat nilai tegas aku, dan komen jika ada komentar. Dan makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.